Huling Er juga turun dari leher Kinmu dan naik ke punggung Long Qilin. Ia juga menutup matanya. Kinmu membuka tas Tauti mengeluarkan sebuah gulungan. Sambil menutup mata, Kinmu meletakkan lukisan itu di dinding yang menghadap pintu ruang utama. Ia ingin membuktikan benar atau tidaknya apa yang dikatakan oleh kakek lumpuh tentang lukisan kepala desa. Dia berbaring menghadap ke samping pintu dengan mata terbuka lebar namun tidak bergerak sama sekali. Suasananya sangatlah sepi. Setelah beberapa saat terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai di luar. Kemudian terdengarlah suara-suara yang sangat familiar. Orang-orang yang mengejar Kinmu sebelumnya kini telah tiba di desa ini. Mereka sangatlah senang saat mengetahui bahwa Kinmu ada di dalam desa. Banyak orang kini telah datang. Mereka semua bersiap-siap untuk membunuh Kinmu. Bahkan mereka semua merayakan pesta atas keberhasilan mereka yang telah menangkap Kinmu. Kinmu dapat melihat ini melalui bayang-bayang mereka semua. Di luar, para ahli datang dari segala penjuru untuk mengepung Kinmu. Suara tawa semakin keras dan mereka saling bersulang untuk merayakan kemenangan. Kemudian Lu Wensu berjalan ke halaman terlebih dahulu. Ia mengatakan kalau sebenarnya Kinmu sedang tidur nyenyak. Namun saat dia hendak masuk ke dalam tempat Kinmu, tiba-tiba kepalanya terpenggal dan jatuh ke tanah. Seorang ahli di alam surgawi kehilangan nyawanya dengan cara yang membingungkan. Melihat hal ini, terjadi keributan di luar halaman. Mereka semua bergegas menerobos ke dalam halaman. Namun begitu mereka mendarat, kepala mereka tiba-tiba terlepas dari leher mereka. Seolah-olah di sana terdapat dewa yang tak kasat mata. Dewa itu menghunus pedang dan memenggal semua orang. Perlahan Huling Er membuka matanya. Dia melihat kepala manusia terbang satu persatu. Salah seorang dari mereka mulai berteriak dan energi pedang seperti es mulai melilit tubuhnya. Dia berjalan perlahan melihat sekeliling dengan waspada. Dia perlahan berjalan menuju ruang utama tempat Kinmu dan yang lainnya sedang tertidur. Kemudian di depan aula dia melihat sebuah lukisan yang tergantung. Di depan lukisan itu terdapat sebuah lilin. Hal itu menyebabkan setiap orang masuk ke ruang utama pasti akan melihat lukisan ini. Saat dia sedang memperhatikan lukisan itu, tiba-tiba kepalanya terlepas dari tubuhnya. Dia merasa bahwa semuanya terjadi begitu lambat, seolah-olah dia perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan tanpa cahaya. Kepalanya terjatuh ke tanah dan matanya masih terbuka lebar. Tiba-tiba sebuah tangan besar terulur dan mencekram kepalanya. 9 orang lainnya sangatlah ketakutan. Hanya lelaki tua itu yang sedikit tenang. Dia bernama Towis Kingsan. Dialah yang telah mengambil kepala ini. Towis Kingsan menatap mata sang ahli. Kemudian ia menghembuskan nafas dan berkata kalau itu pedang yang bagus. 8 ahli lainnya bertanya kepadanya apa yang telah ditemukan oleh senior Kingsan. Towis Kingsan mengangkat kepala itu dan mengarahkannya ke tempat Kinmu berada. Ia mengatakan kalau pedang itu berasal dari sana. Dengan cepat seorang pria tiba-tiba mulai bergerak. Ia menggunakan bola pedang berencana untuk menghancurkan tempat di mana lukisan itu berada. Melihat ini, wajah Towis Kingsan berubah drastis dan dia ingin menghentikannya namun sudah terlambat. Pedang itu tiba-tiba menabrak penghalang tak terlihat dan berhenti di udara. Kemudian bola pedang itu meledak dan hancur berkeping-keping. Aura Towis Kingsan tiba-tiba melonjak. Dia memperingatkan semua orang untuk segera berhati-hati. Ia meraih sebuah cermin. Menggunakan cermin itu untuk melihat ruang utama di mana tempat Kinmu berada. Pada saat ini, Kinmu yang sedang tertidur di ruang utama menyipitkan matanya. Dia melihat kepala desa muda keluar dari dalam lukisan. Dengan cepat kepala desa menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan teknik pedang pembunuh dewa. Kinmu tidak berani bergerak sama sekali. Dia dapat merasakan bahwa dunia dipenuhi dengan energi pedang tajam dan cahaya pedang. Kinmu mulai memejamkan matanya. Dia mendengar suara energi pedang menerobos udara, sangat cepat dan sangat mengerikan. Jantung Kinmu berdebar kencang. Dia tidak menyangka kalau kakek tuli telah memberikan jiwanya kepada lukisan kepala desa. Tiba-tiba semua suara dan cahaya menghilang. Kinmu perlahan membuka matanya. Dia melihat sosok kepala desa hendak kembali ke dalam lukisan. Namun tiba-tiba sosok itu hancur menjadi genangan tinta. Kinmu sedikit tertegun. Dia menghembuskan nafasnya. Ia mengatakan kalau sekarang sudah aman dan menyuruh semua orang untuk segera beristirahat karena perjalanan mereka masihlah sangat panjang.